Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Berlina dengan NIM 19302021774 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini, Sarjana Agama Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Media Pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian media pembelajaran. Istilah media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Secara bahasa, istilah media berasal dari bahasa Latin, yakni medius yang berarti perantara. Dalam bahasa Inggris, media adalah bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar dan saluran. Sementara dalam bahasa Arab, sinonim kata media adalah wasail yang berarti sarana ataupun jalan. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kustandi dan Cipto, media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Yang kedua, menurut Mureira, media pembelajaran adalah instrumen yang digunakan untuk menunjukkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur agar lebih nyata atau konkret. Dan yang ketiga, Martin dan Briggs mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk, benda, dan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Misalnya, sebagai contoh, meja adalah sebuah sarana pembelajaran, namun saat meja digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep bangun datar, maka meja tersebut dapat disebut sebagai media pembelajaran. Begitu juga dengan benda-benda asli dan benda-benda rancangan yang dipersiapkan khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Menurut Beni Agus Pribadi dalam Fatah Syukur, media pembelajaran berfungsi sebagai antara lain, yang pertama, memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan proses pembelajaran bagi guru. Dan yang kedua, memberikan pengalaman nyata atau abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, menarik perhatian siswa atau pelajaran yang tidak membosankan. Yang keempat, semua indera siswa dapat diaktifkan, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Fungsi suatu media pembelajaran dapat juga dilihat dari segi perkembangan media itu sendiri, yaitu yang pertama, pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar, dan yang kedua, dengan masuknya audiovisual instruction, media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Dan yang ketiga, munculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan atau informasi belajar. Yang keempat, adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran, media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Dan yang kelima, akhirnya media bukan hanya sekedar berfungsi sebagai peraga bagi guru, tapi membawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Dari berbagai fungsi media tersebut, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dibangun melalui komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi yang efektif terjadi jika menggunakan alat bantu. Oleh karena itu, fungsi media adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator semua materi tersampaikan dan peserta didik memahami secara lebih mudah dan tuntas. Selanjutnya ada tujuan media pembelajaran. Umar Hamalik mengatakan tujuan media pendidikan sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal antara lain, yang pertama, penentuan arah media pembelajaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan pengajaran. Kedua, penentuan alat atau media pendidikan apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, tujuan pengajaran menentukan metode media pendidikan apa yang akan digunakan oleh guru. Yang keempat, tujuan pengajaran menentukan proses kegiatan komunikasi pendidikan di sekolah. Yang kelima, tujuan pengajaran menentukan teknik penilaian terhadap penggunaan media pendidikan. Dan yang keenam, tujuan pengajaran menentukan arah dan kebijaksanaan yang ditempuh dalam administrasi media pendidikan di sekolah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa
Tujuan media pembelajaran ialah sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran di kelas, sehingga akan mempermudah proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, urgensi media dalam proses pembelajaran. Ada beberapa urgensi media pembelajaran, antara lain, yang pertama, pembelajaran lebih efektif, yaitu proses belajar yang efektif akan memberikan mutu siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, urgensi media dalam pembelajaran mampu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Dengan demikian, maka tujuan awal pembelajaran akan tercapai lebih baik. Dan yang kedua, meningkatkan daya tarik dan minat siswa. Siswa yang cenderung tidak menyukai pembelajaran yang bersifat membosankan, tentunya tugas utama para pengajar tidak lain adalah meningkatkan daya tarik dan minat siswa. Salah satu cara meningkatkan daya tarik siswa adalah dengan menggunakan media. Dengan demikian, urgensi media dalam pembelajaran, tentunya tujuan pembelajaran akan tercapai sehingga proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih asik. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa merasa lebih enjoy. Hal ini akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, dibutuhkan tenaga profesional dan faktor pendukung lainnya. Faktor pendukung yang paling memiliki dampak besar adalah media pembelajaran. Dengan demikian, menggunakan media proses pembelajaran akan berlangsung lebih asik dan menarik, sehingga para siswa merasa tidak bosan dan menjadikan belajar sebagai hal yang menyenangkan dalam proses belajar yang efektif. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Dalam proses pembelajaran, media mampu mengembangkan kreativitas baik pengajaran ataupun murid. Tentunya akan berdampak positif dalam proses pembelajaran, sebab muncul kreativitas bisa menjadi indikasi keberhasilan dalam proses belajar. Dengan demikian, urgensi media pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas akan memberikan ruang yang luas bagi semua pihak untuk berkreasi. Yang kelima, meningkatnya motivasi. Dalam pembelajaran, motivasi merupakan sesuatu yang harus ada terutama bagi siswa. Motivasi ini akan menentukan prestasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran siswa. Yang bermotivasinya lebih besar biasanya memiliki cara belajar yang lebih baik, sehingga akan berbasis pada prestasinya. Dalam hal ini, urgensi media dalam proses pembelajaran akan bisa menambah motivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan tugas ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.